Halo semuanya, apa kabar? Ini ada rame banget nih. Ada ada Kak Yani, ada Kak Novi, Kak Aya, halo Kak Yuni, Kak Iis, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku yang udah lama gak ketemu aku. Semoga kabarnya baik-baik. Aku mau dong di chat box gimana perasaannya hari ini. Kita kedatangan narasumber keren nih hari ini. Sore. Makasih Halo. diajakin. Halo. Baik. Wah, kayaknya sinyalnya. Oke. Siap. Oke. Itu boleh aku ini suara siapa ya? Suara Kais bukan sih, Wi? Oh, kita santai aja ya seperti Tapi Talk sebelum-belumnya. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah hadir hari ini di Tapi Talks yang keempat. Nggak kerasa udah 4 kali kita ngejalanin Tapi Talks. Nah, di Tapi Talks yang keempat ini kita akan ngobrolin mengenai media di dalam aksinya kakak-kakak. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang udah pernah melakukan media engagement atau pelibatan media gitu ya di dalam project-projectnya. Aku tahu nih Kak siapa nih ya? Kak Novi kemarin habis diundang wawancara di TV deh kalau nggak salah ya. Aku tahu kan update-nya. Jadi nanti mungkin sesinya kita bisa dua arah juga, nggak cuma dari narasumber, tapi nanti dari kakak-kakak juga akan merespon gitu ya atau sharing mengenai apa yang sudah dilakukan. Nah, hari ini kita rencananya akan sekitar 2 jam ke depan akan melakukan Tapi Talks. Yang pertama kita ada pre-assessment, nanti seperti biasa akan ada polling sebelumnya dan polling sebelum sesi dan polling setelah sesi gitu ya. Next. Oke. Hari ini kita kedatangan, kayaknya harusnya polling dulu nggak sih, Wi? Oke. Kan Novi tahu aja. Oke. Mungkin sebelum aku memperkenalkan Kak Marlis, boleh isi dulu pollingnya. Silahkan teman-teman Wia untuk di launch. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sudah pernah menggunakan media atau belum untuk memperluas dampak aksinya? Terus yang kedua, sudah mengetahuikah cara melibatkan media di dalam aksi berkelanjutan? Dan yang ketiga, apakah sudah mengetahui cara menulis artikel yang berpeluang tinggi untuk dirilis media? Ada 3, silahkan diisi. Oke, kita masih menunggu. 3 pertanyaan aja langsung diisi. Oke. Cukup tahu, sudah pernah, yes. Ada yang tidak tahu juga. Oke, semoga hari ini menjadi semakin tahu ya gimana caranya melibatkan media. Oke, masih kita tunggu. 6. Ada lagi yang mau mengisi? Silahkan. Kalau udah muncul di layar langsung diisi aja. Nggak usah pikir panjang, nggak usah pikir lama-lama, langsung di tek pilih aja. Oke. Udah nggak ada lagi yang mau menjawab? Siap. Mungkin bisa di-end, Wiwi atau Tari. Siap. Terima kasih banyak. Nah, sekarang aku mau memperkenalkan bintang tamu narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Marlis Afrida. Tepuk tangan dong, tepuk tangan online. Salam kenal semuanya, kakak-kakak nih. Oke, aku akan memperkenalkan sedikit Kak Marlis itu siapa. Nah, ini kalau salah Kak Marlis nanti mohon diperbaiki ya. Tapi santai.
Kak Marlis mempunyai master degree di Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy di NUS, National University of Singapore, dan memiliki 10 tahun pengalaman kerja di pemerintah, bisnis, civil society, melalui policy research, advokasi, public affair, hubungan dengan pemerintah, mengajar juga, menulis, mengedit di Singapura dan di Indonesia, dan sering diundang menjadi resource person atau narasumber di dengan banyak audiens, sampai 1.000 audiens, bahkan pernah nih Kak Marlis, keren banget kita kedatangan Kak Marlis hari ini. Dan juga Kak Marlis sangat passionate bekerja di international development, bidang international development, khususnya adalah sustainable development, menggunakan pendekatan multidisciplinary, termasuk public policy, public affair, journalism, yang hari ini mungkin Kak Marlis akan lebih banyak bicara juga, dan Kak Marlis yang terutama adalah founder dari Green Network Asia. Kalau kakak-kakak belum pernah dengar, silakan cek di website-nya dan Instagram-nya. Green Network berfokus untuk journalism di sustainable development, environment, dan mungkin yang kakak-kakak kerjakan lah hari ini. Nah, itu cocok banget nih dengan Green Network nih sebenarnya gitu. Jadi mungkin aku persilahkan Kak Marlis untuk memperkenalkan diri lebih dalam lagi, layar dan waktu. Silahkan Kak Marlis. Terima kasih banyak Kak Sani. Yang pertama ingin menyampaikan syukur ya, terima kasih udah dilibatkan pada kesempatan yang keren banget ini, ketemu dengan para WA leaders. Sebenarnya mungkin aku yang akan lebih banyak belajar nih nanti dari teman-teman semua, kakak-kakak yang langsung punya karya-karya inisiatif yang banyak ya di akar rumput gitu. Nah, excited, mohon izin juga memperkenalkan Green Network. Tadi kalau profilku sendiri udah ya oleh Kak Sani. Green Network ini publikasi digital, media online ya. Kita deliver expertise public affairs consultancy dengan fokus spesial di area pembangunan berkelanjutan. Izin share screen ya. Semoga tidak ada halangan nih, kadang-kala di sini internetnya. Oke. Siap. Apakah udah kelihatan? Oke. Langsung. Sudah. Oh, oke. Ini nggak bisa pada balas ya? Feedback gitu. Oke. Berarti langsung aja nih, Kak Sani. Silakan langsung aja Kak, kita berikan. Terima kasih. Nanti kita sifatnya interaktif aja ya. Jadi mungkin di sela-sela sharing PowerPoint ini juga aku akan nanya mungkin additional tambahan-tambahan feedback atau poin-poin, karena sengaja emang beberapa poin aku buat hanya 3 poin untuk simplicity, menghemat waktu, dan biar lebih istilahnya simple. Nah, nanti bisa ditambahin sama kakak-kakak yang lain ya. Izin untuk share sedikit wawasan tentang melibatkan media dalam aksi berkelanjutan, dan di sini kita pakai perspektif inisiatif-inisiatif akar rumput ya. Hopefully semoga bisa terakselerasi baik inisiatifnya maupun dampaknya gitu. Oke. Nah, kayaknya kurang sopan sebenarnya kalau aku bukan orang yang benar-benar melakukan langsung. Tentu strugglingnya beda ya, inisiatif di setiap daerah pasti strugglingnya lain, stakeholdernya unik ya kan. Jadi aku memilih melakukan elaborasi awal ya. Mohon izin nih teman-teman. Jadi kira-kira ada masalah apa sih terkait dengan advokasi, dengan publisitas, dengan visibilitas dari aksi-aksi yang sudah dilakukan selama ini, terus kira-kira inisiatifnya bagaimana, potensi akselerasinya, potensi dampaknya gitu. Nah ini sih yang aku bayang-bayangin dulu ya. Kira-kira mungkin problem pertamanya adalah minim publisitas gitu ya. Nah, kalau minim publisitas, salah satu dampaknya yang terasa mungkin suara akar rumput tuh jadi tidak teramplifikasi. Nah, gara-gara ini akibat yang timbul banyak gap ya. Karena sebenarnya dalam dinamika multi stakeholder yang kompleks itu,
Sebenarnya semua pihak itu berpotensi memang saling membutuhkan, hanya aja nggak ketemu gitu. Jadi banyak gap gitu. Nah, karena ada gap ini, peluang-peluang itu jadi nggak muncul kan. Untuk advokasi kebijakan dan lain-lain itu jadi nggak optimal. Nah, yang kedua, inisiatif-inisiatif yang sudah bagus itu luar biasa dengan segenap pengorbanan. Dan aku punya hormat yang sangat tinggi untuk teman-teman aktivis penggerak di akar rumput. Inisiatifnya jadi susah ya untuk misalnya terakselerasi baik dampaknya maupun inisiatifnya itu sendiri gitu. Nah, ada masalah lagi yang mungkin bisa di-share. Kira-kira mau di-share sekarang, ada yang mau langsung share atau nanti setelah diskusi, sesi diskusi. Sani ada ini nggak, input nggak? Mau bisa di-share sekarang? Kira-kira ada problem apa yang dihadapi sama kakak-kakak ini? Boleh, kalau kakak-kakak ada yang mau sharing, mungkin problemnya apa, boleh langsung unmute aja. Kita kasih. Dari 3 ini mau ditambahin apa nih? Ada masalah apa selain yang 3 ini? Tadi minim publisitas, suara akar rumput tidak teramplifikasi, inisiatif akar rumput dan dampaknya sulit terakselerasi. Nah, ada lagi nggak? Kak Novi bilang udah mewakili, Kak, so far, katanya gitu. Okay. Yang lain mungkin ada yang masukan dari teman-teman? Kayaknya sama deh. Sama ya? Oke. Siap, kita bisa lanjut nih Kak Maris. Lanjut ya, nanti kita diskusikan lebih detail ya. Oke. Nah, karena ada masalah, otomatis butuh solusi kan? Gitu. Nah, solusinya adalah jawaban dari masalah. Di antaranya meningkatkan publisitas. Nah, kita semua sama-sama paham inisiatif akar rumput, non-profit, mungkin dananya tidak berlimpah. Sebenarnya di sektor bisnis juga sama sih, ada minim resource, tapi kan beda ya utilisasi dari resource-nya, sehingga kalau inisiatif akar rumput, hopefully semoga bisa mengupayakan publisitas yang organik, kan gitu. Karena kalau organik kan nggak bayar gitu kan. Nah, terus perlu juga untuk bisa mendapatkan publisitas yang organik, visibilitas yang organik itu, yang alami, pastinya kita semua perlu new skilling ya, bagi yang mungkin belum terekspos sebelumnya. Aku memahami di sini kakak-kakak mungkin punya gradasi exposure terhadap disiplin-disiplin ini nantinya beda-beda gitu ya. Jadi new skilling bagi yang belum pernah tahu, reskilling mungkin yang udah pernah tahu tapi belum optimal gitu kan, dan upskilling jadi ningkatin skillnya ke the next level gitu dalam komunikasi, advokasi, dan hubungan media. Ini semacam sub bidang ya di dalam advokasi ya, salah satunya media relations gitu. Tujuannya supaya bisa mengakselerasi inisiatif dan dampak yang tadi. Oke. Nah, ketika aku diminta teman-teman di Pratisara Bumi, WA ini untuk mengisi sharing ini, aku berpikir apa yang mau di-share ya. Nah, kemudian, I see. Sepertinya rumusnya ini. Rumusnya adalah ketika kita hendak melakukan relasi media, apalagi dilakukan dengan cara yang organik, kita perlu memahami 2 bidang, industri dan komunitas sekaligus, dan mereka sangat terkait. 2 bidang itu adalah humas, ya, hubungan masyarakat. Humas ini secara formal sudah diinstal di setiap organisasi. Kalau organisasi formal, baik pemerintahan, bisnis, masyarakat sipil, semua punya humas. Ya, itu legal dan formal. Tapi kalau komunitas yang mungkin masih non-formal, meskipun tidak punya humas resmi, tetapi perlu mengasah skill dan mentalitas sebagai humas kan, supaya bisa mengakselerasi inisiatifnya, dampaknya gitu. Jadi kita perlu belajar, dan ini akan jadi PR bersama ya setelah sesi ini, karena memahami 2 bidang, industri dan komunitas ini tentu butuh belajar yang continue ya. Feel free untuk dielaborasi lebih lanjut. Yang kedua, media. Media ini juga satu bidang tersendiri, industri tersendiri, komunitas tersendiri ya. Dan mohon izin karena keterbatasan wawasan dan pengalaman. Di sini disclaimer, kita sebagai orang yang ilmiah harus menyampaikan bahwa saya mungkin lebih mewakili Green Network Asia, alih-alih mewakili keseluruhan industri media yang kompleks.
Tapi semoga sedikit sharing kita nanti akan membuka wawasan juga terhadap industri media secara umum ya gitu. Tentu dinamika di masing-masing media itu akan sangat berbeda gitu. Nah, kira-kira supaya selanjutnya kita perlu melatih skill apa aja nih untuk meningkatkan kemampuan advokasi, akselerasi aksi, dan supaya bisa berkelanjutan, supaya mungkin bisa dinotis sama stakeholder, sama policy maker, ya kan? Karena kalau nggak mereka yang nggak tahu kita ada, apa yang kita lakukan, nggak mungkin akan dinotis, dipertimbangkan, apalagi diikutkan gitu dalam kebijakan misalnya. Nah, kemampuannya tentunya soft skill dan hard skill. Kepemimpinan sudah ini ya, tentunya kakak-kakak udah tahulah lebih detail ini semua para pemimpin. Entrepreneurship mungkin menekankan ke kreativitas, melihat peluang kolaborasi dengan berbagai pihak kayak gimana. Kreativitasnya sekarang channel banyak sekali, ya kan, dengan metode yang juga banyak sekali, bisa dimanfaatkan semua. Sensitivitas melihat apa gitu yang mungkin bisa dimasukin kemana, dan lain-lain ya, kolaborasi dan komunikasi strategis. Nah, hard skill-nya yang technical skill ini, diantaranya hubungan media ya. Paling nggak kita mesti belajar media apa, minatnya apa, fokusnya apa, siapa editor in chief-nya, siapa editornya, mana alamat emailnya, itu hal-hal teknis ya. Lalu belajar menulis siaran pers yang menarik bagi media sehingga berpotensi diliput. Menulis op-ed ini sangat potensial untuk advokasi kebijakan, untuk advokasi ke para stakeholder. Apa sih mau kita sebenarnya? Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ingin kita sampaikan, ya kan? Atau menulis jurnalisme warga ya, melalui banyak platform user-generated content. Nah, siaran pers, coba kita bahas satu-satu ya. Siaran pers ini dibuat dikirimkan ke berbagai platform media, harapannya bisa dimuat secara organik ya, gitu. Kemudian cirinya yang lain tentang siaran pers itu diangkat secara sukarela oleh media karena dianggap newsworthy atau layak diberitakan. Nah, biasanya jadinya nggak berbayar gitu. Tapi karena tidak berbayar, pesannya tidak bisa dikontrol. Kadangkala jurnalisnya bisa aja iseng menjadiin itu hanya material aja untuk menyampaikan agenda atau pesan yang berbeda gitu. Dan kita nggak bisa protes karena kita kan nggak bayar, bukan advertorial, bukan konten marketing kan gitu. Nah, ini beberapa cara untuk mengasah cara menulis siaran pers ya. Jadi kita harus belajar mengidentifikasi gimana sih cara membuat inisiatif yang kita lakukan. Kita coba aja misalnya mau bikin siaran pers sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pas ada kejadian apa, peristiwa apa di inisiatif kita, itu kita kabarkan. Harus newsworthy ya, artinya kita bisa nge-link ke kepentingan publik, ke apa yang relevan untuk masyarakat. Kalau itu hanya relevan untuk kita sendiri atau komunitas kecil, kemungkinannya kecil sekali untuk dimuat, karena kan jadi spamming buat media yang ngeliput sesuatu yang nggak relevan buat banyak orang, gitu kan. Nah, ini salah satu cara latihannya, temukan dulu kejadiannya apa, topiknya yang diangkat apa kiranya, sudut pandangnya mau dipakai apa, konteksnya apa, terus difokuskan, dipertajam fokusnya, lalu kita craft, kita bikin-bikin lah itu jadi sekitar tergantung kalau straight news, media-media straight news kayak Detik itu bisa sedikit dari 200 kata misalnya, atau 300 kata. Atau yang lebih panjang lagi kalau di Green Network, kita sekitar 400 sampai 600 kata gitu. Nah, ini tantangannya ya yang kita hadapi sebagai ini dalam perspektif humas ya, karena kita pihak yang mau mengirim ke media nih. Jadi ini perspektifnya humas. Nggak sedikit media mengutamakan clickbait sekarang karena mereka mendapatkan pendanaan finansial dan profit dari situ gitu ya. Kebetulan Green Network tidak pakai sistem clickbait, kita tidak mencari pendanaan dari clickbait ya, sehingga kita leluasa membuat artikel yang bagus gitu. Tapi memang jadi ada tantangan finansial dari hal ini, kita nggak dapat opportunity dari situ. Tapi banyak yang pakai clickbait sehingga mereka mencari sensasi-sensasi, mencari bad news atau apa gitu kan, yang mungkin diklik banyak orang gitu.
Jadi inisiatif akar rumput, NGO itu kurang menarik gitu buat mereka sehingga nggak dimuat. 100% kehendak bebasnya jurnalis ya gitu. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Beda dengan advertorial yang pasti diangkat gitu. Ini hasil konsultasiku dengan beberapa teman dan rekan kolega di Green Network yang sebelumnya juga punya karir panjang sebagai jurnalis, diantaranya Mas Amar di sini. Beliau juga hadir, ikut menyimak acara ini, hopefully nanti bisa bikinin kabar ya, berita dari kegiatan ini. Jadi beberapa pengalamannya, kenapa press release itu ditolak? Satu, informasinya nggak menarik, itu yang pertama. Kedua, informasinya menarik tapi tulisannya terlalu buruk, susah dicerna, susah ditulis ulang. Karena dari perspektif editor ya, kalau kita mau menulis ulang, kita mau mempercantik sesuatu, kita harus paham apa yang ditulis, teks aslinya. Ketika teks aslinya udah terlalu buruk, itu udah bikin kita otaknya ruwet duluan, kita jadi males gitu. Yang ketiga, jurnalisnya sibuk. Jurnalis sudah punya tugas yang tetap ya. Kemudian ketika datang ke meja dia banyak press release, mungkin dia akan memilih satu atau dua, atau dia bahkan menyingkirkan semuanya sama sekali, ya, karena tidak ada kewajiban untuk memuatnya. Yang ketiga, kapasitas jurnalis. Jadi semua bidang, semua profesi ya, itu kan perlu upskilling ya, perlu capacity building, termasuk juga jurnalis. Bagaimana seorang jurnalis melihat apakah inisiatif akar rumput ini bernilai atau tidak di mata dia, itu akan tergantung dengan wawasannya, perhatiannya terhadap isu itu, sehingga itu menjadi newsworthy apa enggak juga akan jadi relatif subjektif ya. Makanya penting juga peningkatan kapasitas untuk jurnalis ya, khususnya di Indonesia, sehingga mereka sadar isu-isu penting di masyarakat gitu. Nah, ini beberapa contoh dari press release ya. Kita di Green Network punya platform namanya Kabar, itu isinya berupa soft news ya. Kenapa kita bikin soft news bukan straight news? Kalau straight news langsung saat itu juga, pendek-pendek, singkat gitu. Kalau soft news itu fleksibel, waktunya lebih panjang, kemudian ada elemen storytelling di dalamnya, dan kelebihannya dia bisa menjadi sangat timeless, evergreen, relevan terus selamanya. Nah, kita membuat model soft news karena melihat inisiatif-inisiatif ini penting. Dan kita mengusahakan uang, energi, waktu, semuanya ya, untuk membuat ini. Kita tidak ingin membuat sesuatu yang hari ini relevan, besok basi. Nah, ini akan bermanfaat ketika sesuatu news atau kabar itu evergreen, bermanfaat buat semua pihak. Pertama, kita yang bikin Green Network-nya, penulisnya, reporternya, yang punya portofolio, editornya. Lalu buat pihak yang di reportase di dalamnya, inisiatif-inisiatif, termasuk inisiatif akar rumput, dan lain-lain, relevan terus. Jadi aset digital, dibaca tahun depan, masuk. Dibaca tahun depannya lagi, masuk. Gitu. Dan itu jadi aset buat publik, karena itu jadi sumber ilmu pengetahuan, sumber wawasan yang relevan terus. Jadi semua stakeholder mendapat manfaat dari sifatnya yang terus relevan. Gitu. Jadi kita memilih ya. Ini semuanya dari newsletter yang dikirim ke kita. Kita tulis ulang, kita bikin lagi, dan gratis ya, karena bukan advertorial gitu. Nah, yang kedua, op-ed, atau kalau di beberapa platform bisa dikenal sebagai kolom, bisa dikenal sebagai opini. Tapi secara umum, op-ed itu pendapat ya, istilahnya opini gitu. Jadi mewakili spesifik banget fokus dari wawasan, pandangan, suaranya si penulis ya, terkait dengan isu yang dia concern untuk audiens yang dia target gitu. Jadi ini opposite editorial singkatannya. Jadi bukan dari tim editorial media itu, tetapi dari masyarakat, dari komunitas. Para pemimpin grassroots, pemimpin yayasan sangat disarankan untuk menulis op-ed. Kenapa? Karena di situ mereka bisa menyampaikan argumentasinya, pengaruhnya, persuasinya untuk perubahan, mengubah mindset, mengubah perilaku seseorang atau institusi, atau bahkan mengusulkan suatu kebijakan di level, semua level ya, kabupaten, kota, negara, sampai bahkan regional dan internasional gitu. Jadi, tapi biasanya op-ed butuh wawasan dan pengalaman yang relevan ya, yang memadai gitu. Nah, sumber-sumber primer seperti pengalaman dinamika di lapangan yang kakak-kakak alamin, itu sumber yang sangat valid, karena nggak ada di buku-buku teks kan, gitu. Nah, itu referensi yang sangat bagus untuk bikin op-ed
gitu. Lalu harus sifatnya argumentatif, persuasif, perlu cross check sana sini yang mendalam gitu ya. Nah, karena sifatnya cenderung menuntut sedikit, maka peluang dimuatnya mungkin juga tidak begitu mudah. Nah, biasanya kalau media-media itu ada yang menyediakan honor untuk op-ed ya, ada yang tidak gitu. Tapi begitu op-ed itu dimuat sebenarnya itu bagus. Karena dapat exposure, dapat pembaca gitu ya. Nah, lalu media apa aja yang menyediakan peluang publikasi opini? Di antaranya di Green Network ID bisa untuk audiens nasional se-Indonesia, kontennya relevan. Kalau Green Network Asia relevan untuk publik internasional. Kadangkala teman-teman di akar rumput atau bahkan di yayasan dimanapun ya butuh lobby ke donor misalnya, butuh say something ke banyak pihak. Ya bisa juga kalau ternyata cross border, lintas negara, pakailah yang bahasa Inggris versi internasional kan. Kompas ID, Detik, Jakarta Post, Republika, Media Indonesia, bisa ditambahkan ya, ini beberapa listnya. Nah ini beberapa op-ed juga yang dikirim ke kita punya seleksi yang cukup ketat ya, karena emang op-ed itu perlu menunjukkan kepemimpinan berpikir gitu. Nah, oke. Lanjut ya, nanti bisa dibaca-baca sambil santai. Lalu yang ketiga, user-generated content atau jurnalisme warga. Nah, ini biasanya buat pembaca suatu platform ya, atau pelanggan warga masyarakat, bukan bagian dari editorial juga ya. Biasanya tidak semenuntut op-ed, dari segi standar kepemimpinan berpikirnya bisa cuma curhat-curhat aja ya kan, curhat-curhat aja, dan itu valid ya gitu. Karena mengungkapkan apa sih yang terjadi di lapangan, keluhannya apa itu bisa lah. Lalu tidak dibuat oleh jurnalis profesional karena kalau jurnalis profesional ada di tim editorial gitu ya. Meskipun dia seorang jurnalis profesional, bisa aja dia membuat konten di user generated platform, di platform-platform yang mungkin mengakomodir cerita-cerita dia yang di luar dari platform profesionalnya gitu, cerita-cerita pribadi atau cerita-cerita misalnya bikin macam-macam ya gitu, yang karena biasanya kalau publikasi udah ada batasan-batasan boundariesnya yang sesuai dengan karakter dia gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi intinya di sini adalah warga kapasitasnya, jadi warga biasa gitu. Sini bisa buat nge-share macam-macam juga. Ada banyak sih yang menyediakan jurnalisme warga ya, kayak Kompasiana, Kumparan, Terminal Mojok, IDN, Hipwi, Medium, dan lain-lain. Nah, Green Network kita nanti juga pengen bikin, tetapi belum di-launching. Nah, ini beberapa peluang kolaborasi kakak-kakak para pemimpin dengan Green Network, apa aja yang mungkin bisa kita collab bareng. Yang pertama, mungkin setelah sesi ini mau iseng-iseng coba mengirim siaran pers, boleh juga, itu cukup menantang dan menarik. Bisa dipelajari dari panduan menulis siaran pers kita nanti ya, di mana kita gunakan itu jadi alat bantu di sini. Terus bisa nulis opini nih, kebetulan yang subscribe ke newsletternya Green Network, karena kita minta datanya, job title, kemudian organisasi, kita jadi tahu itu lumayan banyak top level ya. Belum banyak subscriber kita karena kita masih baru setahun ya umurnya. Ada macam-macam sih, komunitas akademik itu banyak sekali. Terus aktivis-aktivis media kayak gitu banyak. Bisa menulis op-ed karena target audiensnya juga jelas gitu. Bisa mengusulkan wawancara, kita punya fitur wawancara, mengusulkan figur, kita nge-feature para change maker, terus bisa terlibat jadi bagian dari jaringan kontributor nasional kita. Kalau mau, manfaatnya akan dapat dukungan kurasi yang lebih dekat ya sama tim editorial, daripada hanya sekedar ngirim op-ed lepas sekali putus gitu. Nah, ada syarat dan ketentuan berlaku ya, setidaknya minimal, ini akan kita follow up berbeda kalau ada yang berminat, kakak-kakak, tetapi diantaranya ya minimal nulis lah. Kan lucu juga kalau profilnya fiktif gitu kan, sepanjang tahun full kontributor tapi nggak nulis sama sekali, ya kayak gitu kurang lebih lah, minimal 1 kali lah setahun mungkin kayak gitu, jadi biar valid. Lalu bisa juga kita kerjasama co-creation content gitu, kita semua punya material gitu kan, bisa juga dikolabkan, terus menulis di platform jurnalisme warga nanti kalau kita udah launching. Nah, kalau ada usulan lain atau ada pertanyaan, feel free. Ini alamat website kita, Green Network Asia dan Green Network ID, yang Asia bahasa Inggris untuk publik internasional, yang ID untuk audiens lokal di Indonesia.
Nah, oke. Mungkin mohon izin ngasih lihat ya untuk alat bantunya. Kira-kira teman-teman sudah dapat ya untuk link dari alat bantu ini? Mungkin tadi bisa di-share juga di kolom chat box. Oh ya, Biar belum berarti ya. biar Oke. cepat bisa dibuka. Oke. Nah, ini dia siaran pers, lalu panduan menulis opini. Jadi kita bikin cukup detail di sini. Ini memang spesifik Green Network, tetapi untuk panduan umum di semua media kurang lebih sama. Karena definisi op-ed yaitu spesifik nge-share wawasan, pandangan, ya kan, lalu mau mempersuasi suatu pihak, sama dimanapun ya. Gitu. Nah, ini panduan menulis opini, tentu nggak cukup di sesi kita yang terbatas ya, untuk dibahas semua kakak-kakak. Jadi silakan untuk dipelajari nanti sambil jalan. Lalu kita juga punya panduan menulis siaran pers. Nah, ini kita tunjukkan ke humas ya, karena memang yang membuat siaran pers itu kalau di suatu komunitas atau di suatu organisasi itu bagian humas ya. Ini mentarget bukan hanya organisasi formal, tapi juga organisasi non formal, komunitas kayak gitu ya. Apa aja yang diumumkan. Nah, ini kalau newsworthy itu semuanya, semua media menginginkan rilis yang newsworthy baru dia mau angkat. Nah, ini beberapa pedoman teknisnya. Pengajuan. Nah, walaupun udah ikutin panduan ini, nothing personal, kalau ternyata tidak memenuhi standar, nggak bisa diolah, nggak bisa dipublikasi. Gitu. Nah, Green Network salah satu upaya untuk menghidupi dirinya sendiri. Kita organisasi yang profesional ya. Kita punya biaya setiap bulan. Kita juga menyediakan jasa layanan untuk support. Jadi kita yang bikinin gitu. Nah, itu untuk partnership berbayar ya istilahnya. Jadi ada partnership berbayar, ada partnership yang in-kind tidak berbayar, ada yang murni independent editorial konten yang mana itu sampai 95% saat ini yang memang kita bikin terus gitu tanpa ada budget ya gitu. Itu upaya kita lah untuk sustain gitu our initiative gitu. Baik, kurang lebih kayak gini. Kira-kira next-nya gimana nih, Kak Sani? Apakah kita move ke diskusi atau gimana? Oke. Terima kasih banyak Kak Mari sudah sharing penting banget tadi yang di-sharing sama Kak Maris. Mungkin aku mau open discussion buat kakak-kakak yang mau bertanya. Silahkan. Kira-kira apa sih kendalanya di dalam melakukan engagement nih dengan media di samping tadi ya, mungkin ngomongin tentang, nggak tahu caranya, nggak tahu buatnya kontennya, ada lagi nggak sih hal lain yang jadi tantangan untuk melakukan media engagement gitu, atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing mengenai media engagement yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Ya. Kak Novi nih, ayo, yang kemarin masuk TV. Mau sharing nggak kira-kira kok bisa tuh kemarin akhirnya diundang, apa yang dilakukan, mungkin ada yang di pitching apa sih yang disampaikan ke medianya sehingga mereka melihat bahwa oke, yuk kita undang Kak Novi gitu. Mungkin boleh di-share dong. Untung ya sebelum ini aku kepo-kepo Facebooknya dulu. Aduh, keseringan posting-posting ya jadi ketahuan. Apa-apa, bagus. Bragging is important. Bragging. Salam kenal, Kak Novi. Ya. Salam kenal, Kak Marlis. Aku suka lihat desain itu desain template green network-nya. Terima kasih. Nanti deh mudah-mudahan bisa nyoba nulis buat Green Network. Siap, ditunggu loh ya. Jadi ya kemarin itu kan aku juga nggak nyangka ya diundang sama TVRI lokal sih ya, TVRI stasiun daerah gitu kan. Nah ini memang mungkin
efek atau dampak dari aksi-aksi yang sudah aku jalani selama ini kayak gitu. Jadi selama ini kan kita berjejaring, berkolaborasi dengan banyak banyak komunitas ya gitu. Jadi ada satu komunitas yang ngerekom komunitas yang aku jalankan untuk diundang gitu ke acara ngobrol penuh inspirasi ya kayak gitulah ininya. Jadi dianggap menginspirasi gitu. Nah, mereka tuh cuma pengen mereka tertariknya dengan isu orangutan kayak gitu. Nah, jadi ternyata tuh memang masih banyak yang belum tahu dan belum terpapar pengetahuan gitu ya terkait orangutan gitu. Misalnya tentang sebaran orangutan itu di mana aja sih kayak gitu. Kemudian komunitasku tuh aksinya apa aja kayak gitu. Itu sudah berapa lama, terus bagaimana bisa bergabung. Nah, kayak gitu. Jadi informasi-informasi seperti itu yang lebih banyak aku sampaikan pada saat pitching gue di media TV kemarin gitu, dan itu juga menjadi momen yang bagus juga buat aku karena kebetulan memang sudah lama juga tidak memunculkan semacam advokasi di media gitu, baik tulisan maupun media sosial kayak gitu. Karena udah mulai banyak sudah bisa offline ya, jadi mulai banyak kegiatan di offline gitu. Dan aku setuju dengan pengantar Kak Marlis tadi yang bercerita tentang upskilling gitu ya. Itu juga jadi kendala kemudian buat kami di komunitas juga untuk mencari orang-orang yang punya skill di bidang itu gitu kan, karena betul sih semua orang mungkin bisa menulis gitu, tapi untuk bisa menulis isu yang pas sesuai dengan fokus dari komunitas kita, nah ini yang masih sulit kayak gitu. Terus apalagi tuh sasaran dari campaign-campaign kita itu kan memang anak muda banget gitu ya. Nah, untuk isu-isu kayak konservasi ini kan memang perlu banyak strategi alternatif bagaimana kemudian anak-anak muda itu tertarik gitu. Tertariknya tuh nggak hanya sekedar baca tapi ikutan take action kayak gitu. Nah, jadi aku sendiri juga sedang berpikir bagaimana kemudian bisa meregenerasi kayak gitu. Jadi kan karena aktivitas yang mulai banyak kan untuk nulis tuh juga perlu 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 fokus yang lumayan gitu kan, perlu inilah gitu. Jadi memang perlu ada di komunitasku sendiri juga yang harus aku regenerasikan bisa melakukan ini ke depan gitu, khususnya menulis sih gitu. Itu aja mungkin Kak Sani yang bisa aku share. Terima kasih. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih Kak Novi sharingnya. Wah, menarik. Kita waktu itu sempat interview Dr. Sugeng. Beliau pakar ini ya, dokter hewan, tapi fokusnya ke wildlife Sumatera. Nanti aku share deh linknya. Jadi luar biasa tuh insight-nya banyak ya tentang mencegah konflik dengan komunitas, hewan liar, gimana kita bisa berkontribusi. Sepakat banget sih, anak muda itu perlu dikasih wawasan soal itu dan biar menarik juga buat mereka. Tapi kayaknya nggak cuma anak muda ya, kita kan butuh semua stakeholder sebenarnya, ya kan? Iya sih. Nah, makanya kalau buat lobby-lobby stakeholder di Op-Ed, itu channel yang keren. Iya, kalau lobby stakeholder di Op-Air. Kalau di on-air itu kan, di online itu kan, atau di on-air itu biar greget gitu kan. Karena sekarang orang kan lebih menyukai visual gitu. Jadi kalau visualnya nggak menarik, mereka nggak mau baca biasanya kayak gitu kan. Benar. Iya, thank you banget Kak Novi udah sharing. Ya, sama-sama Kak Sani, makasih Kak Marlis. Sama. Nah, mungkin yang lainnya nih selain Kak Novi ada yang sudah melakukan pelibatan media juga, boleh di-sharing. Nah, tapi mungkin aku pengen pengen tanya-tanya sih Kak Marlis gitu ya. Ini kan tadi aku juga sambil buka panduannya nih, panduan menulisnya gitu ya. Boleh nggak sih dijelasin sedikit gitu mengenai si pedoman teknisnya? Mungkin ada kakak-kakak yang di sini sangat tidak familiar sebenarnya dengan
dengan menulis gitu ya. Kalau aku kebetulan PR backgroundku PR dan humas, jadi ini sebenarnya panduan yang kakak tulis tuh buat aku sebagai humas gitu ya, sebagai PR. Tapi dan aku jadi paham gitu istilah-istilahnya. Tapi mungkin ada kakak-kakak yang di sini masih bingung ini gimana ya maksudnya gitu. Nah, boleh nggak Kak Marlis jelasin sedikit mengenai pedoman teknis yang ada di dalam panduan menulis ini biar lebih jelas gitu buat kakak-kakak yang ada di sini. Baik. Ini Kak Sani ternyata background-nya PR. Bagus nih, sekalian aku tes nih kalau gitu. Udah bener belum nih sharing-nya? Nggak asal ngomong. Takut deh aku. Karena gini, background S1-ku di Teknik Informatika dan Sejarah. Kemudian di kebijakan publik dapat privilege yang besar sekali berupa exposure multidisiplin. Dan di dalamnya ada kelas yang namanya Public Affairs gitu ya, PR gitu. Dan itu bagian dari kurikulum kebijakan publik sebenarnya. Jadi ini salah satu tools yang dipakai. Jadi emang ilmu yang dipakai di Green Network kurang lebih ya kumpulan-kumpulan wawasan itu ya gitu. Nggak dites selama 4 tahun sih di S1, boleh juga dikasih masukan kalau kurang-kurang ya. Siap. Nah, iya mungkin Kak Maris boleh kalau mau share screen lagi yang terkait panduan menulisnya dulu kali ya. Oke. Nah, jadi aku mungkin perlu diskusi langsung sama kakak-kakak. Kira-kira ada inisiatif apa yang mau diberitakan? Ada yang mau usul? Nah, ada yang mau usul nih dari kakak-kakak yang hadir di sini, mungkin mau dijadiin case study, studi kasus contoh. Siapa nih? Mitigasi konflik, Kak. Wow. Ada yang nggak pede nih, siapa nih Kak? Maria. Mana tadi? Iya, Kak Maria Beribe tadi bilangnya belum pernah melakukan pelibatan media karena belum berani dan gitu. Ini tadi Kak Novi ngasih studi kasus mitigasi konflik ya, Kak Novi ya? Iya, mitigasi konflik satwa dengan manusia misalnya gitu. Mitigasi konflik satwa dan manusia. Ya, oke. Coba ya. Izin ngasih share dulu yang wawancara dengan Dr. Sugeng itu ada di sini nih. Boleh dong. Aku kirim linknya ya. Ya. Dr. Sugeng. Nah, ini dia. Nah, ini sebenarnya artikel aslinya bahasa Inggris, jadi nanti bisa dibaca juga versi bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, oke. Kita bisa fokus dari sini dulu ya. Mau mengabarkan mitigasi konflik satwa dengan manusia. Apa aja yang bisa diumumkan? Nah, kira-kira mitigasi konflik satwa dengan manusia di antara pengumuman tentang peluncuran organisasi merek produk dan layanan, pengembangan inovasi, organisasi, inovasi sebagai solusi memecahkan masalah tertentu, kebijakan publik, program, event, masuk kategori yang mana, Kak Novi? Kak Novi mesti milih nih. Ini untuk mencari fokus beritanya dulu. Jadi ini berita tentang apa sih gitu loh. Inovasi sebagai solusi untuk memecahkan masalah tertentu, terus juga kebijakan publik. Kan boleh lebih dari satu ya? Iya, benar banget. Benar banget. Nah, mantap. Udah ketahuan kan fokus apa yang mau dikabarkan, apa yang mau diberitakan kan? Oke, berarti bisa ambil angle itu bahwa ada loh sebuah development, sebuah inovasi gitu, bagaimana memitigasi konflik dengan satwa liar, dengan komunitas gitu kan. Lalu ditulis dengan cara yang seperti apa. Jadi ditulis dengan paling enggak namanya juga kabar ya, berita ya. Kan ada something new kan dari inisiatif itu, dari upaya mitigasi itu. Nah, itu dikabarkan jadi titik berangkatnya. Nah, bikin dia jadi relevan dan bernilai terkait dengan kepentingan masyarakat umum. Misalnya, kita masyarakat umum punya kepentingan untuk menjaga biodiversitas ya gitu, menjaga alam. Pemerintah punya kepentingan apa? Semua stakeholder punya kepentingan apa? Itu harus kaitin gitu loh. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang merupakan kepentingan bersama gitu. Bagaimana agenda kita itu jadi agenda bersama.
Itu salah satu kuncinya. Nah, lalu tentu karena press release itu adalah apa ya, elemennya itu kan elemen untuk memberi informasi ya. Ini semua kabar ya, semua berita. Jadi baik straight news maupun soft news, pakai storytelling panjang, tapi esensinya adalah memberi informasi. Bedanya kalau di soft news kita punya peluang untuk masukin advokasi kayak tadi ya. Apalagi Green Network ini tipe jurnalisme yang kita ambilnya kan jurnalisme advokasi. Jadi kita dari awal tidak mengklaim kalau kita netral. Dan itu diskusi di bidang jurnalistik ya, ada gitu. Nah, lalu begitu udah kita tentukan angle kepentingan publiknya gitu, kita ngalir aja terus bikin-bikin. Kita perlu ingat bersama bahwa ngedraft tulisan itu nggak harus sekali jadi. Jadi kita bisa kumpulin dulu lah apa yang ada, jelek banget, buruk banget, nggak apa-apa. Nanti kita revisit lagi, kita cek ke berbagai sumber, ini bener nggak, ini valid nggak gitu. Apa yang mau dimasukin, apa yang mau dikeluarin, dihapus, dan lain-lain, it's okay, nggak apa-apa ya gitu. Nah, kalau untuk Green Network secara spesifik, kita nggak menerima sih konten-konten yang kayaknya nggak ada unsur yang menyasar apa yang menjadi tujuan kita ya. Tujuan kita adalah dengan jelas kita sebutkan purpose-nya ingin mendukung pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada alternatif lain daripada itu gitu. Kita semua struggle terutama untuk anak cucu ke depan, nggak ada alternatif dari itu, sehingga itu satu-satunya jalan gitu. Nah, oke. Lalu gini, kenapa harus ditulis dengan bahasa yang mudah ya? Ada orang yang mungkin karena sangat pintar, dia tergoda untuk menulis dengan banyak jargon-jargon yang sulit. Nah, bisa aja itu menyulitkan jurnalisnya untuk menerjemahkan. Kalau jurnalisnya nggak bisa menerjemahkan apa maksud kita, ya nggak bakal diterbitin kan, nggak bakal dibantu ditulis ulang rilisnya kan gitu. Jadi penting ya untuk menulis dengan bahasa yang mudah. Nah, lalu kalau di Green Network dikasih panduan yang detail ya. Jadi apa yang menjadi concern atau fokus berita dari inisiatifnya Kak Novi tadi bisa dimasukin ke topik-topik ini nih. Mana yang cocok nih mitigasi dari konflik komunitas dan satwa liar. Dicocok-cocokin. Ini juga sebenarnya membantu mengawal proses berpikir kita gitu. Mau seluas apa sih cakupan beritanya, cakupan dari rilisnya gitu. Misalnya yang mana aja ya? Coba lihat. Mitigasi konflik. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dan ekosistem ya. Terus barengan. Hutan ya. Hutan. Terus perubahan iklim. Perubahan iklim. Nah, ketika kita itu tahu apa aja sih topik relevan yang bisa dimasukin, maka itu membantu proses berpikir kita juga lebih clear gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini sekedar gambaran ya, artinya tiap media ya tentu mereka juga punya fokus topik yang macam-macam ya, beda-beda gitu. Lalu kutipan, jangan lupa ya. Kutipan itu dari orang yang relevan ngasih endorsement ke apa yang mau diberitakan, yang membuat berita itu jadi makin otoritatif. Entah komentar dari internal pastinya, kalau bisa sih kutipannya jangan satu, misalnya satu dari internal ya kan, satu lagi dari pakar yang mendukung ini gitu misalnya. Jadi jurnalisnya punya keleluasaan buat mengolah lagi kan gitu. Ya mungkin dia punya insight-insight baru, ketika ada bahannya kan enak gitu. Tapi minimal dari orang di internal organisasi itu yang punya inisiatif, minimal kakak-kakak sendiri gitu. Lalu oh ya, foto. Foto tuh kalau bisa visual ya sekarang ya eranya. Harus mewakili apa yang dibicarakan ya, gitu. Jadi jangan melenceng. Dan itu juga di Google itu dengan alt text yang benar, dia akan ditemukan nantinya dengan mudah. Jadi orang kadang nggak selalu nemuin berita kita dari keyword kata kunci aja, tapi kadang kata kunci yang ini ya, teks aja ya, tapi juga dari gambar-gambar. Kadang orang nyari gambar, nemu gambar yang menarik, sampailah dia ke berita kita gitu. Nah, cantumkan siapa penanggung jawabnya ya, orang humasnya dari inisiatif kita yang bisa dikontak. Barangkali wartawannya butuh keterangan tambahan atau apapun kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita titik
krusial untuk menentukan newsworthy apa enggaknya di sini sih. Kita harus bisa mengkategorikan dulu nih, mau ngumumin apa ya kan, gitu. Lalu dikaitkan dengan kepentingan publik. Kira-kira gimana? Gimana kakak-kakak, ada yang mau bertanya? Kak Novi? Tadi Kak Novi nanya di... Nah, ini aku barusan kebaca yang ternyata peluncuran organisasi, merek, produk, layanan baru, itu juga bisa. Iya, itu bagian dari sesuatu yang bisa diberitakan ya, gitu. Tinggal delivery-nya gimana, apakah menarik enggak, gitu kan. Ya menarik tentu banyak Boleh faktor. deh nanti dicoba. Nah, Kebetulan aku mau merilis sebuah ini Kak, brand gitu, brand layanan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan kayak gitu. itu kan keren gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sani. Jadi media yang disasar harus sesuai dengan tulisan yang dibuat ya. Gini, biasanya press release tergantung kapasitas dari tim PR-nya ya. Kan kita dari grassroots sampai perusahaan multinasional yang sangat capable itu kapasitasnya kan beda-beda. Tapi secara umum kalau mau bikin press release, biasanya kan sebar jala ke semua media aja, yang mana yang nerbitin kan, gitu. Kalau kita punya database 100 media, 1000 media, ya bagus gitu, kirimin aja semua. Tapi kalau mau lebih spesifik, gitu, kita bisa supply per media sesuai kebutuhan dia, sesuai apa yang menjadi ketertarikan dia. Nah itu makanya ada sekarang tuh bisnis-bisnis PR intelijen gitu. Jadi mereka mempertemukan media dengan jurnalis sehingga mereka bisa bantu tim humas itu untuk mengidentifikasi media mana minatnya apa gitu. Apalagi media-media alternatif ya, kayak Green Network ini kan cenderungnya dia akan menerbitkan apa yang sesuai dengan boundaries-nya dia gitu. Kalau tiba-tiba ada press release, Ayu Ting Ting menikah sama siapa gitu, nggak mungkin dimuat di Green Network gitu, karena udah ada batasan dia hanya mengcover seputar pembangunan berkelanjutan. Nah, kayak gitu. Berarti kalau tim PR-nya memang punya energi, tenaga, waktu, bisa misalnya dikirim ke Detik sesuai dengan standar dia, budaya pop yang menarik kayak gitu kan. Kalau dikirim ke media alternatif, bisa bikin baru. Tapi secara umum press release itu satu naskah aja sih. Kalau emang nggak ada energi untuk bikin yang spesifik. Kira-kira benar nggak penjelasan ini, Kak Sani? Betul dong, Kak Marlis. Emang kalau misalnya rilis, ini dari pengalamanku aja, kalau rilis kita bikinnya sih satu, tapi biasanya kita punya list media yang sekiranya sekiranya cocok gitu dengan artikel atau rilis yang kita buat gitu, karena kan sayang juga kalau misalnya kita bikin rilis mengenai lingkungan gitu ya, yang ini tapi kita nggak nyebar ke media yang emang fokusnya di lingkungan gitu kan misalnya, karena biasanya media yang kita tulis lingkungan terus media yang lingkungan kayak misalnya Green Network pasti punya ketertarikan sendiri, punya iya benar, ketertarikan sendiri gitu kan terhadap oke, artikelnya sesuai nih, tinggal dibaca ini beneran nggak ya isinya sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, oke. Izin mengklarifikasi satu lagi, barangkali kakak-kakak buat tambahkan referensi untuk engagement dengan Green Network ya. Karena kita fokusnya adalah pembangunan berkelanjutan, maka yang difokusin kan sebenarnya dua ya. Yang pertama, bumi, itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah manusianya. Nah, karena bumi dan manusia, maka bidang dan aspeknya jadi banyak nih, nggak cuma lingkungan, tapi juga sosial, terus tata kelola, terus ekonomi, bahkan budaya gitu ya. Itu semua kan saling terkait gitu. Jadi kita tuh nggak hanya misalnya ngangkat masalah biodiversity, tapi kita juga ngangkat tentang penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, nyambung semua tuh jadinya gitu. Oke. Mantap, thank you Kak Marlis. Nah, yang lain mungkin ada pertanyaan nggak terkait menulis ini? Membuat artikel ini, karena kadang nggak semua orang ya suka menulis, atau nggak semua orang bisa menulis sesuai tadi tata cara dari medianya masing-masing, atau aturan dari medianya gitu. Nah, mungkin dari kakak ada yang mau bertanya nggak kira-kira terkait tulis menulis ini?
Oh ya, izin menambahkan boleh ya? Boleh Mumpung- dong. Iya, jadi gini, kadang tantangannya inisiatif grassroots karena itu localized ya, gitu, sehingga konteksnya spesifik banget. Nah, kalau mau dimuat dengan media yang jangkauannya nasional, kadang-kala tantangan terbesarnya adalah relevan nggak sih buat orang lain gitu kan? Kan itu hanya di lokalitasmu doang gitu. Nah, kalau di Green Network menjembatani itu diantaranya dengan, dan ini penting, ini dibutuhin publik, ini hasil risetku melihat banyak kejadian dan fenomena di multi stakeholder ya. Jadi praktik baik itu ternyata dibutuhin banget. Makanya United Nations sekarang bikin kompilasi praktik baik. Karena gara-gara apa? Banyak stakeholder dan komunitas baik di pemerintahan, bisnis dan masyarakat sipil itu ternyata tanda kutip kurang gaul. Mereka nggak punya banyak referensi sehingga mereka nggak bisa berinovasi gitu. Nah, kita di antara yang dikabarkan satu kebijakan publik, laporan lah, event lah, kejadian gitu ya di kabar kita ini. Kita juga mengabarkan praktik baik gitu. Nah, harapannya untuk kabar dan berita itu satu bisa diadopsi oleh pihak lain, komunitas lain. Ini salah satu juga cara mengakselerasi dampak ya dari inisiatif kita dari perspektif komunitasnya. Bisa diadopsi pihak lain yang mungkin punya masalah yang sama dengan konteks yang sama di komunitasnya atau konteks yang berbeda dari kita. Itu yang pertama. Kalau konteksnya beda, berarti bisa diadaptasi. Misal kayak kemarin kan banyak tuh ketika pandemi COVID inisiatif komunitas. Karena ngandelin dari pemerintah doang nggak cukup tuh, gitu kan. Gitu. Jadi peduli isoman kayak gitu masif di mana-mana. Nah, itu kan bisa di-scale dari satu komunitas di Tegal tiba-tiba di banyak kota gitu kan. Itu namanya terakselerasi gitu. Nah, lalu ketika udah bisa diadopsi dan diadaptasi dalam konteks yang sama atau konteks berbeda, maka inisiatif itu berpotensi scalable, berpotensi terakselerasi gitu. Nah, kita mau inisiatif kita berdampak luas, bahkan melampaui diri kita sendiri, salah satunya dengan itu, ketika itu dikabarkan, banyak pihak bisa melihat itu sebagai referensi, bisa ditiru, diadaptasi, jadi luas. Nah, itu perspektif ketika Green Network bikin kabar tentang praktik baik. Dan itu valid, banyak banget dibutuhin. Kemarin ketika saya diminta sama Kementerian Agama sharing untuk para seniman grassroots, ketika mereka terdampak banget sama pandemi ya, di Banten. Nah, mereka itu nggak bisa berinovasi karena kurang wawasan. Ternyata bisa loh, seniman itu berinovasi. Contohnya wawancara Mas Amar di sini, beliau ada di sini, dengan menghubungkan seni dengan upaya-upaya kolektif kepentingan publik untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Contohnya ini, Wayang Merdeka, mengubah sampah jadi wayang. Jadi menggabungkan seni dengan solusi-solusi untuk masalah sosial gitu. Nah, itu membuat dia berpotensi dapat funding, ya kan? Karena kalau nggak ada solusi, susah juga nyari funding kan gitu. Bisa memastikan keberlanjutan dari karya seninya kayak gitu-gitu. Jadi kalau kayak gini tuh nggak diceritain, komunitas lain tuh nggak ada wawasan. Nah, penting mengabarkan. Kalau teman-teman punya inisiatif baik yang udah dilakukan di level grassroots dan kayaknya bisa dibuat jauh lebih berdampak secara nasional, feel free dibagikan gitu loh. Karena banyak pihak di luar sana tuh nggak tahu gitu. Thank you, Kak Sani. Wah, keren. Keren banget ini. Inisiatifnya juga Wayang Merdeka. Aku baru dengar loh. Oke, siap. Mantap, Kak Marlis. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang bertanya nih jadinya. Bentar Kak Sani, tahan dulu. Oke, akan aku tahan. Baik, Kak Yani, silahkan. Iya, jadi gini Kak, aku tuh pengalaman beberapa kali bikin rilis berita. Mungkin akunya belum pandai ya, jadi kirim. Terus justru berita yang dinaikkan itu agak berbeda targetnya. Nah, begitu ditanya ke teman media, itu kenapa ya kutipan yang karena kan aku merasa pesan statement dari organisasi kami itu harus sampai dibaca, kan itu targetnya. Tapi justru statementnya itu nggak dikeluarkan atau sedikit yang dikeluarkan sehingga agak miss. Bagi aku ketika membaca berita itu utuh, itu ada miss-nya gitu. Karena kan memang si teman jurnalis juga bilang, oh ini kebijakan editor gitu kan.
Ya. Nah, jadi apa sih triknya biar rilis kita kalau kita punya pesan yang akan menjadi kutipan dalam berita itu bisa semua terkutip. Karena kan gini, kadang ketika kita bicara nih, misalnya nih, aku kan memang kawasan pesisir nih Kak. Aku Ya. bilang kawasan pesisir itu kurang mendapatkan perhatian dalam bidang ekonomi, sosial, akses pendidikan, akses kesehatan. Nah, ketika itu di-cut, dipotong sebagian, nggak dapat nih pesan yang mau aku sampaikan. Apa yang Nah, dipotong? Jadi kayak apa? mereka hanya bilang bahwa kawasan pesisir itu membutuhkan banyak dukungan, hanya seperti itu saja. Nah, ini kan ada miss di sini ketika kita tidak, kalau menurut aku ya, kalau aku udah mengharapkan sebenarnya advokasi itu kan jelas nih. Ketika kita menyatakan layanan kesehatan, berarti dinas kesehatan nih nggak memperhatikan gitu loh. Sebenarnya mau menohok langsung ke instansi masing-masing yang kita tuju. Nah, ada strategi tertentu nggak dalam pembuatan rilis agar kita benar-benar bisa menuju ke instansi-instansi tertentu itu, atau gimana sih triknya gitu? Ini yang aku agak sulit gitu Kak. Makasih Kak. Bisa langsung dijawab nih, Kak Sani? Silakan Kak Marlis dijawab langsung. Tadi yang bertanya Kak Yani. Kak Iya. Yani. Oh, dari mana Kak kalau boleh tahu inisiatifnya? Aku dari Padang, itu satu kota sama Kak Fani. Oke. Nah, Inisiatifnya kalau boleh tahu? aku Yayasan Cahaya Maritim Kak. Aku kegiatannya itu untuk kawasan pesisir, konservasi, dan kalau konservasinya lebih ke satwa dilindungi itu penyu. Nah, kemudian juga indigenous food system, sistem pangan masyarakat lokal. Ya. Baik. Izin mencoba merespon ya, sebatas Ya. apa yang aku tangkap nih. Nanti bisa ditambahin teman-teman kalau ada ini ya. Makasih Kak. Yang pertama, ini udah hukum di bidangnya, bahwa rilis itu dikirim secara organik, tidak berbayar, jurnalisnya juga ngambilnya secara organik, suka-suka dia, karena bukan advertorial, ya. Nggak ada batasan akan seperti apa dia memframing pesannya. Itu kenapa dalam jurnalisme ada advertorial, kan? Karena beberapa pihak ingin memastikan bukan standar kualitas artikelnya doang, gitu. Kan seperti tadi kata Kak Novi, semua orang juga bisa nulis, artikel jelek pun bisa publish di web gitu kan. Tapi messaging-nya kan yang paling penting gitu. Pesan advokasinya yang mau disampaikan justru itu yang paling penting. Nah, itu yang dijagain di dalam advertorial, memastikan messaging-nya sama dengan kehendak organisasi itu gitu. Tentu harus dikasih indikator ya ketika itu adalah advertorial, itu etika jurnalistik. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol isi dari rilis itu, ya kan? Kenapa kok bisa begitu? Yang pertama tentu kapasitas editorial, yang antar media tentu sangat gradasinya banyak banget ya, gitu. Dari yang paling presisi, detail, kualitas tinggi sampai yang asal publish, karena ngejar traffic, ngejar apapun, itu akan terefleksi di perbedaan kurasinya tentu ya, gitu hasil akhirnya. Yang kedua, jangan lupa semua pihak itu punya kepentingan political economy, ya. Kita nggak tahu kenapa kata-kata kita dipangkas. Mungkin advokasi kita bertentangan dengan kepentingan political economy dari editorial tersebut. Misal, dia sedang jagain satu pihak, terus dia tidak ingin itu ke blow up, gitu. Bisa aja, gitu kan. Dan itu, maka kita perlu mencari nih solusi, kalau masih mau press release nih ya, nanti bisa juga ada solusi op-ed. Solusi yang pertama, jadi banyak faktor ya tadi ya, dari kualitas jurnalisnya juga, ya. Jurnalis itu semua kan sebuah profesi ya, kualitasnya bergradasi juga, bervariasi gitu. Nah, kalau mau, itulah gunanya tanda kutip mempelajari media gitu. Kita mencari tahu mission align media gitu. Media yang mungkin preferensinya mirip dengan pesan yang kita kirim gitu. Maka peluang dikirimnya sesuai dengan pesan kita kan tinggi gitu kan, gitu. Misal apa ya? Ya cari aja gitu, media-media alternatif misalnya gitu. Dan media tuh banyak tipenya ya. Ada media watchdog,
media watchdog itu yang galak banget sama semua pemangku kepentingan, terutama yang punya power ya, pemerintah, korporasi kayak gitu. Nah, kalau mereka menyediakan platform berita dan bisa kirim press release, maka buat menghantam pemerintah pasti sesuai banget sama selera mereka, kan gitu. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kita nggak bisa nyalain karena setiap media udah punya preferensi dan stylenya sendiri-sendiri, sehingga semua konten yang diupload akan mendukung agenda dia kan, gitu. Nah, maka penting tadi untuk memahami karakteristik masing-masing media. Atau kalau tipenya Green Network ini, kita multi stakeholder dan kita ingin mengedukasi semua pihak, kita ingin jadi platform yang inklusif, karena kita percaya mengusahakan keberlanjutan tuh nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi kita pakai prinsip ilmiah gitu. Kita bukan media watchdog ya, gitu. Jadi kita juga pakai bahasa yang berpotensi menimbulkan kepercayaan semua pihak. Misal, kita mau nasihatin perusahaan multinasional, kalau kita nggak ilmiah, nggak kredibel, nggak dipercaya, kan nggak dianggap. Gitu. Jadi kita mengupayakan konten kita gimana caranya kalau dibaca CEO-nya Unilever tuh dia, oh iya benar juga ya yang diomongin Green Network, oke saya ikut. Gitu. Itu salah satu targetnya kita. Kita ingin ketika dibaca pemimpin NGO, dia bilang, oh iya benar juga ya, oke. Gitu. Kita ingin dibaca pemerintah, oh iya benar juga, oke. Jadi kita mengejar misi itu ya. Gitu. Maka kita akan melakukan publikasi yang melayani misi itu gitu loh. Nah ya, jadi identifikasi dulu mission aligned organizations media kayak gitu. Alternatifnya, kalau kita terlalu argumentatif, mungkin bukan rilis tempatnya. Karena banyak media yang mencoba netral kan, dan prinsip dasar jurnalisme itu kan sebenarnya netralitas, objektivitas, walaupun banyak perdebatan di bidang jurnalistik katanya itu nonsens gitu kan. Dan muncul jurnalisme model baru seperti advokasi, watchdog di mana netralnya, orang dia ngantepin pemerintah melulu, ya kan? Kan nggak netral. Nah, banyak straight news gitu, sifatnya netral. Jadi dia nggak mau kalau ada pendapat disisipkan di dalamnya. Kayak tadi mengkritik stakeholder, mengkritik siapa tuh tadi yang mau nonjok itu. Nggak bisa, otomatis nggak lolos. Bikinlah opini. Karena opini itu argumentatif, gitu. Kita boleh ngomong aja, gitu. Nanti kan paling pertarungannya nentuin media mana nih yang kayaknya cocok, lagi-lagi ya gitu. Terus kalau opininya bagus berpotensi lolos kayak gitu Kak, kurang lebih. Kira-kira menjawab nggak? Pas banget Kak. Ya, aku mohon maaf Kak, langsung aku jawab nih. Oh iya dong. Nggak apa-apa, langsung interaksi aja, nggak apa-apa. Iya, memang betul Kakak bilang tadi yang mengenali media. Ya memang itulah adanya teman-teman. Kadang juga kalau kita dapat ketemu teman-teman aji yang memang sudah banyak tersentuh dengan isu-isu yang relevan, itu bisa gitu. Nah, tapi kadang kan kita nggak ketemunya sama teman-teman aji nih. Jadi ya kita merasa pemberitaan tentang apa yang menjadi kegiatan kita itu kurang greget aja sih sebenarnya, itu sih Kak. Tapi makasih banyak Kak, itu dapat banget tadi jawabannya. Makasih. Silakan ya diteliti tuh karakternya media-media dan supply mereka dengan memang apa yang menjadi fokusnya gitu ya. Semoga makin banyak publisitas. Amin, amin. Oke, dari yang lain ada yang mau sharing juga pengalaman mungkin? Ada Kak Wilma nggak sih di sini? Kak Wilma mau sharing nggak? Kan ini aku langsung nunjuk-nunjuk aja ya, karena kayak sering ada artikel segala macam kan mengenai proyeknya. Jadi mungkin kalau ada yang mau Kak Wilma, kalau ada yang mau di-share mengenai apa yang sudah dilakukan, boleh banget loh. Kalau enggak, ada lagi pertanyaan lain mungkin? Kalau enggak, aku yang nanya nih jadinya. Nah, aku mau ini mungkin boleh dikasih step by step gitu kali ya, Kak Marlis, dari awal ketika misalnya kita udah membuat tulisan, terus biasanya tuh gimana sih cara engagement-nya? Contoh, kita reach out, atau misalnya kita reach out terus habis itu kita pitching. Nah, itu proses pitching artikelnya tuh gimana caranya sampai akhirnya bisa naik gitu. Ini mungkin yang contohnya bukan editorial ya. Bisa editorial, bisa bukan, tapi maksudnya boleh nggak sih di-share step by step-nya tuh seperti apa sih dari awal ketika kita
awalnya nge-reach terus bikin artikel dulu apa gimana dulu gitu. Nah, mungkin boleh di-share itu. Dan ketika misalnya kita mau masukin opini juga biasanya step by step-nya gimana sih, tektokannya gimana, akhirnya opininya itu bisa naik gitu. Izin sepengetahuan Green Network ya, kita nggak mewakili media lain nih. Boleh ini dong. internal kan, gitu. Kalau advertorial, kalau itu platform yang memang general ya, misalnya tanda kutip ideologi khusus gitu, mungkin dia akan langsung aja diterima siapapun yang ngajuin gitu kan. Nah kalau dalam konteks Green Network, kita akan mencari tahu apakah kita bisa menjustifikasi pesan ini atau enggak. Dan justifikasi itu adalah justifikasi ilmiah ya, akademik gitu. Kalau bisa dijustifikasi walaupun itu tidak populer ya kita bisa support gitu. Tapi kalau terlalu jauh misalnya nggak ada justifikasinya, nggak grounded, susah juga ya gitu. Kita jadi akan milih gitu. Nah, jadi kalau advertorial tanda kutip kita punya duit itu aman lah, gampang banget mau nyari publisitas ya kan. Problemnya kan kalau nggak punya duit gitu kan. Nah, yang nggak punya duit, kalau misalnya bikin op-ed atau press release, makanya tadi keahlian teknis dari press release itu kan kita mesti tahu channel media, jurnalis, alamat emailnya mana, kontak HP-nya mana. Ya engagement biasa aja sih, silaturahmi, ngirim, ini kami punya rilis, barangkali berkenan di publish atau apa. Nggak bisa maksa ya, karena aturan di situ adalah itu memang voluntary sifatnya dari jurnalisnya, dari medianya. Begitu juga op-ed, ada saluran semua kan, email dan lain-lain. Aku rasa nggak perlu nge-pitch yang berlebihan, terlalu selling, kalau isinya buruk, nggak ada bedanya gitu loh. Jadi yang produknya itu yang justru akan membela dirinya. Ketika si jurnalis yang ngelihat memang itu bagus, valuable, penting, maka dia akan dengan senang hati untuk mempublikasi kan gitu. Jadi utamakan kualitas dari press release dan op-ed-nya gitu. Justru. Oke, jadi selama op-ed dan rilis kita berkualitas gitu ya, dan sesuai dengan konteksnya, nggak overselling, insya Allah Asintara pasti diterima gitu kan. Bahkan editornya senang kalau op-ed itu sangat bagus, karena artinya dia nggak perlu struggling ngedit. Kan ngedit itu bisa lebih capek daripada nulis sendiri. Ngedit tulisan orang lain tuh. Iya, benar. Energinya lebih besar, mendingan gue nulis sendiri, ini udah jadi dua tulisan dari tadi kan gitu. Nah, seandainya op-ed kita sangat bagus, si editornya akan senang, kemungkinan dia akan notice kita itu siapa, tulisannya kok selalu bagus ya, ya udah tiap dikirim pasti dikasih gitu. Oke. Memudahkan pekerjaan jurnalisnya juga. Jadi kita perlu berpikir dari dua perspektif ya, dari perspektif humas dan eksekutornya yaitu jurnalisnya langsung gitu. Oke. Semoga semakin banyak pengetahuan kita hari ini dari Kak Marlis. Kak Novi udah ngasih jempol. Yang lainnya mungkin Kak Wilma udah siap sharing belum? Udah ingat belum kasusnya? Halo, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Maaf, aku di jalan. Nggak apa-apa, kedengeran kok. Oh, baik. Terima kasih Kak Sani, salam kenal Kak Marlis. Salam kenal. Ya, perkenalkan aku Wilma dari Lab Tanya, dan aku baru tadi memang tertinggal berapa menit ya Kak Tari karena masih di jalan. Tapi saya berusaha langsung ngejar baca-baca yang dikirim Kak Tari tadi. Nah, ini justru baru buat saya ataupun kami ya. Jadi selama ini kami biasanya belum pernah, dan ini bagus, bisa jadi kami akan coba kayak mengirimkan tulisan di mana mengenalkan apa-apa yang kami lakukan atau kami perjuangkan bersama warga. Selama ini yang biasa kami lakukan adalah kayak mengundang para jurnalis gitu untuk hadir di misalnya acara-acara festival ataupun kayak diseminasi hasil karya kami bersama warga ataupun pencapaian warga. Jadi seperti itu sih.
Jadi biasanya kami mengirimkan satu tulisan gitu, jadi mengenalkan ini apa, terus kemudian apa yang dilakukan. Jadi ini adalah festival pameran achievement warga, bla 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 segala macam. Dan biasanya kami kirimkan ke teman-teman, teman-teman yang pernah kami kenal sebagai jurnalis. Terus kemudian, nah itu karena itu berawal mulai dari 2015 ya, sehingga mungkin di awal kami nggak tahu gitu ya, tapi mungkin karena mungkin menjelang setelah 2 tahun gitu, jadi mereka sendiri yang mengontak kami kalau ada kegiatan mohon dikabarin. Nah, seperti itu, dan jadi mereka nanti kami jadi punya tambahan banyak teman-teman jurnalis setelah mereka mengontak setelah itu. Jadi ini menarik juga, dan saya juga baru tahu ada Green Network, jadi bisa kami nanti kirim tulisan ke teman-teman di sana gitu. Bisa juga join ini ya, kontributor nasional ya kalau mau. Ya, terima kasih. Ya, siap. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, Kak Sani dan teman-teman. Kak Wilma, terima kasih Terima kasih, Kak Marli. Keren itu, malah udah berjalan kan. Ya emang banyak strategi ya, diantaranya press gathering kayak tadi itu juga bikin komunitas dengan para jurnalis itu udah bagus lah. Jadi kita mencoba segala cara ya intinya ya, gitu. Betul. Kalau kita ngumpulin publikasi jurnalis media sampai berapa ratus gitu, katanya di Indonesia ada berapa ribu kan media, terutama yang online, meskipun banyak yang ya mungkin boleh nambahin ya. Jadi terutama misalnya dengan tadi saya melihat yang materi kakak bilang yang penting banget kita mempelajari, mungkin mendata, terus kemudian mempelajari apa tujuan mereka. Memang pada saat kami misalnya kirim WhatsApp ataupun kayak rilis gitu ya, itu juga nggak semuanya menanggapi gitu ya, karena walaupun kadang-kadang, nah emang itu karena tergantung momen gitu ya, tergantung momen, tergantung mereka ternyata sedang membahas apa, jadi pas kami masuk juga nggak pas momennya, nah itu juga sih juga berpengaruh, benar tuh. Ya. Aku penasaran tadi mau tanya, apa receptionnya ketika dikirimin itu semua ke kenalan-kenalannya, apakah publish semua apa enggak gitu kan? Oh iya betul. Ya ini sih kalau yang memang nggak semua ya. Jadi rata-rata mereka berterima kasih juga karena pada dasarnya kalau memang yang mereka aktif mencari berita atau dokumentasi ya mereka memang sangat membutuhkan ya gitu ya Kak. Jadi mereka langsung oke, kapan di mana gitu, perlu undangan atau enggak, dan boleh kami berapa orang datang gitu ya. Nah biasanya demikian. Tapi kalau memang jelas kalau misalnya yang kami coba juga TV Kak. Jadi misalnya TV kalau memang ada yang ini, ternyata kami juga ngeh juga bahwa TV ya ini banget selektif banget, dalam arti gini, kalau dia nggak penting menurut mereka yang nggak diambil sama sekali gitu, kayak apa ya, jadi mereka pasti biasanya yang mereka akan datang itu adalah mencari yang ramai sekali, seperti yang kayak kakak tadi bilang, impact-nya besar, itu halnya besar. Makanya saya tadi tertarik dengan bagaimana kerja-kerja grassroots itu yang kecil itu bisa besar gitu ya. Kayaknya ini pantas nggak sih ya kita, mungkin buat mereka, wah ini kayaknya kurang rame nih gitu, kurang hits gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi paling responnya, oh ya kali ini belum bisa gitu. Misalnya kalau kali ini belum bisa, mungkin kalau dalam tanda kutip mungkin maksudnya ada sesuatu gitu. saya nggak bilang apa itu ya, baru mungkin beritanya masuk gitu, kurang lebih seperti itu, baru diliput gitu kalau ada sesuatu. Terima kasih sharingnya Kak, jadi dapat insight juga nih. Memang sebagian besar dari media saat ini ya, apalagi yang clickbait itu tentu mengutamakan volume ya gitu. Dan tentu inisiatif grassroots jadinya kurang menarik karena potensi kliknya kecil, yang banyak relate mungkin juga kecil, apalagi kesadaran. Nah, mungkin itu yang nggak kita lakukan di Green Network. Jadi kita kalau di Green Network justru saya kan punya privilege pernah terlibat di lembaga riset ya, dan punya kesempatan keliling Indonesia waktu itu 27 provinsi. Dan saya tuh jadi sadar Indonesia tuh gede banget, bukan hanya ukurannya, tapi wisdom-nya, potensinya gitu. Sehingga kita di Green Network tuh pengen mengungkap gitu kan, khazanah dan kekayaan itu dari ujung ke ujung,
which means artinya dari grassroots, dari yang selling financially. Ketika kita ngeliput Wayang Merdeka kayak gitu tuh, sama sekali nggak ada benefit finansialnya sama sekali. Apalagi kita nggak jualan dari klik ya, gitu. Makanya kita mengukur diri kita sendiri, dan ini terkait dengan model bisnis media ya. Tentu media macam-macam, ketika ada namanya impact assessment untuk mengukur bisnis, di situ akan ditanya bagaimana kamu mengukur dampak lingkungan dan sosial relatif terhadap profit gitu. Nanti jawabannya ada banyak tuh opsinya. Oh, kita mengutamakan profit di atas segalanya. Oh, kita 50-50. Oh, kita banyak alternatifnya. Nah, yang kita pilih ini yang paling terakhir nih. Jadi, kita melihat dampak itu jauh lebih penting dan memprioritaskannya, bahkan di situasi di mana itu tidak mendorong profitabilitas gitu. Jadi bisa juga dipelajari karakter masing-masing platformnya kayak gitu. Sekarang model bisnis gitu ya dari media-media kan tentunya bisa dipelajari itu banyak kayak gitu. Ini hanya sekedar wawasan aja ya. Gradasi bagaimana seorang jurnalis atau sebuah media memvalue apa yang kita lakukan gitu. Ketika itu sangat berdampak, bahkan berpotensi diakselerasi untuk menciptakan dampak yang lebih luas, meskipun itu nggak selling, nggak clickbait, mungkin akan diangkat kan gitu. Makanya tergantung karakternya. Gitu. Kita nyari uangnya dengan cara konsultansi. Dan asiknya konsultansi karena dipaksa memberikan expertise, jadi kita dipaksa bikin tulisan bagus kan. Jadi gini, kita menciptakan lingkungan di mana kita harus memproduksi hanya sesuatu yang bagus. Kalau nggak bagus, berarti lu nggak kredibel. Nah, gitu. Itu passionnya saya biar bisa nulis bagus terus di tim, sekaligus memenuhi standar konsultansi kita. Makanya ketika kita melihat multi stakeholder, terus terang bedanya dengan media watchdog ya. Kalau watchdog kan bottom up, jadi mereka dari bawah teriak ke atas, gitu. Kalau Green Network karena konsultansi, government bisnisnya itu kita jadikan pihak yang kita advokasi justru, jadi top down, tapi topnya si medianya. Kita menempatkan diri sebagai knowledge sharing platform di mana semua orang dan semua pihak bisa belajar. Nah, kebayang nggak kalau kita mengadvokasi parlemen gitu, mereka lebih pintar. Mereka akan representatif terhadap kepentingan warganya juga lebih pintar, lebih analytical, lebih kritis, kayak gitu. Pentingnya mendidik semua orang di semua level, terutama orang-orang yang memegang kekuasaan, gitu loh. Jadi jalan perjuangan itu banyak ya, gitu. Bisa dengan watchdog itu penting, bisa dengan stylenya Green Network, saya yakin itu juga penting banget, gitu. Kebetulan kapabilitas saya di ilmu kebijakan publik, so I choose this way, gitu ceritanya. Mantap. Mohon support ya, teman-teman. Ini banyak banget, kata Kak Novi, udah banyak banget pelajaran yang didapatkan, insight hari ini gitu ya. Ini Kak Novi katanya, Kak Maris ke Sumbar. Ya Tuhan, di antara 27 provinsi itu aku belum ke Sumbar, aku pengen banget. Siap. Izin ya nanti. Kita kabar-kabar. Mau diajak jalan-jalan mengenal alam dan budaya. Siap. Mau banget. Thank you. Semoga kita semua bisa berteman baik dan bisa saling berkunjung. Ya. Gitu. Ini kebetulan leadersnya UIA itu ada di 32 provinsi. Keren banget. Kalau Kak Maris kemana gitu ya, bisa lapor ke UIA nanti, Kak, ada ini nih, ada pemimpin hari ini yang paling hafal nih nanti. Tenang banget. Dan makanya ini harus diakselerasi nih ya, jangan sampai berhenti di training aja lah ya. Jadi gimana caranya biar sekaligus berdampak luas, siapa tahu bisa ditiru oleh komunitas-komunitas di luar sana kan? Yes, betul. Oke, mungkin kita udah di penghujung, jadi aku mau nanya lagi ke Kak Maris terakhir untuk teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin belum pernah melakukan media engagement gitu ya, melibatkan media di dalam project-project mereka, kira-kira setelah dari sini gitu, Kak Maris punya tips nggak, satu langkah yang harus mereka lakukan supaya bisa memulai pelibatan media ini di project? Izin kasih PR bagi yang mau, tapi nggak wajib karena bukan Bu Guru nih. Coba bikin press release dari panduan itu, ya kan?
Untuk media yang lain, yang umum, yang mainstream, non-green network, ambil poin-poin umumnya aja gitu. Tapi coba bikin dulu deh satu gitu kan, terus dicoba-coba-coba. Tapi jangan, kita harus manage ekspektasi kita. Di luar sana kan macam-macam sekali praktek di kalangan jurnalis, integritas individu, integritas organisasi ya. Mungkin ada pihak-pihak yang ketika mau nerbitin press release, berani ngasih duit berapa gitu ya, itu kalau di media yang integritasnya tinggi kayak Kompas, Tempo, itu jurnalisnya dipecat kalau kayak gitu nggak boleh gitu. Kita juga nggak. Jadi kita punya channel khusus. Kalau ada orang-orang yang ngerasa grateful dengan publikasi kita, mau kontribusi ke misi kita, bisa lewat website gitu. Mau nyumbang berapapun terserah gitu. Misalnya buat traktiran ke tim kita atau biaya operasional. Tapi kalau kita nodong secara individu, sini lu harus bayar 100.000 gitu ya, kita nggak value artikel kita 100.000, sorry to say kan gitu. We will never do that gitu kan gitu. Jadi akan ada dinamika ya ketika kita mengirim press release ke banyak pihak. Mungkin kakak jauh lebih tahu ya sebagai teman-teman yang udah melakukan, tapi ini untuk yang belum melakukan gitu. Jadi banyak sekali gradasi attitude di luar sana gitu. Kalau emang punya budget marketing dan menganggap itu oke-oke aja ya silahkan. Tapi kalau nggak menganggap itu oke ya benar-benar harus bikin press release-nya sebagus mungkin sehingga jurnalisnya nggak ada alasan nolak kan gitu. Oke, coba ditulis PR, bikin press release. Oh, ini ditanya nih. Oke, kalau tulisan ada reward kah gitu. Oke, kalau press release enggak, karena kan justru nge-pitch si organisasi itu ke kita biar diterbitin gitu. Rewardnya diterbitin, itulah reward. Kita masih untung nggak minta bayaran ya kan. Tapi kalau op-ed itu kita kasih reward. Yang pertama non finansial, kurasi yang bagus. Kadang orang jadi heran kok tulisan gue jadi bagus ya gitu. Terus banyak tuh yang saking bagusnya mereka jadi nggak mau nerima honornya. Katanya di give back aja ke Green Network buat traktiran tim gitu karena grateful. Kita bikinin gambar editorial yang bagus. Itu kalau bayar desainer pasti mahal kalau nyari freelance designer. Lalu kita kasih benefit finansial, kalau ID 300.000, kalau Asia 500.000 gitu. Itu op-ed ya gitu. Tapi kalau press release enggak lah, masa kita suruh bayar press release diterbitin. Oke, mantap. Jadi kakak-kakak yang mau berlatih gitu ya, mencoba mungkin bisa iseng-iseng ngirimin op-ed ke Green Network, boleh ya Kak Maris? Coba-coba aja gitu kan. Jadi latihan terus gitu ya, mungkin untuk nulis dan mungkin menurutku jangan takut juga gitu untuk nge-pitch ide-ide dari kakak-kakak gitu, karena kita nggak pernah tahu ya yang mana yang media ternyata tertarik gitu buat publish atau buat ditulis gitu ya. Dan tadi ada ngomongin tentang, mungkin kita tadi nggak banyak ngomongin tentang tipe-tipe media engagement yang lain, tapi tadi sempat disebutin soal press gathering, jadi mengundang media untuk datang ke acaranya atau ke lokasi tempat proyeknya kakak-kakak sedang dilakukan. Nah, itu mungkin lebih meningkatkan engagement juga sama jurnalisnya gitu, lihat langsung gitu apa yang terjadi pada hari itu atau mengalami langsung gitu di dalam proyeknya, di dalam mungkin ke hutannya gitu yang lagi dikonservasi sama kakak-kakak, itu bisa banget ngelakuin gathering-gathering seperti itu gitu. Tapi juga ya itu perlu disesuaikan juga dengan budget yang tersedia gitu ya dari kakak-kakak ini. Mungkin setelah dari sini bisa lebih difikirkan lagi gitu bahwa ternyata media engagement tuh penting juga gitu untuk meningkatkan, mengamplify ceritanya kakak-kakak di luar sana gitu. Karena ini nanti dengan adanya awareness dari proyeknya kakak-kakak di media terutama, itu bisa memberikan dampak yang lebih lagi, entah nanti ternyata ada funding yang datang, ini tuh kayak rentetan dampak gitu yang bisa didapatkan juga oleh kakak-kakak. Ini upaya yang bisa salah satu upaya yang bisa dilakukan. Jadi mungkin banyak-banyak latihan, coba aja ngundang media lokal dulu gitu, mungkin media-media di sekitar kakak-kakak, nanti bisa coba yang lebih besar lagi gitu misalnya. Jadi supaya terdengar terus. Izin nambahin boleh ya? Boleh dong, boleh.
Kenapa orang kebijakan publik nih? Jadi intuisinya melampaui urusan media, publisitas doang. Gini, kita perlu berpikir strategis dan itu melatih di dalam diri kita biar strategis. Karena biar inisiatif kita bisa minimal lanjut ya, syukur-syukur bisa scale atau terakselerasi. Jadi ketika kita mencari publisitas, itu bukan sekedar nyari stakeholder, let's say nyari volunteer. That's so small, gitu. Tapi kita harus bisa membayangkan gimana inisiatif ini menarik buat donor, menarik buat investor, justifiable, ya kan? Sehingga orang mau ngasih uang ke situ, mau bantu, mau support. Yang di DPR mau bantu perjuangin, yang di eksekutif mau bantu macam-macam. Purpose-nya gede banget ya, gitu. Dan artinya kalau bisa usahakan engagement dengan media-media yang juga kredibel, karena value dari traffic adalah satu hal ya, gitu. Tetapi brand value-nya, kualitas op-ed-nya ditulis misalnya oleh Prof siapa yang memang expert di situ, dukungan siapa gitu, itu kan akan beda banget nilainya, gitu. Dan itu seringkali nggak ada kaitannya langsung sama traffic. Itu kenapa media-media internasional yang sangat targeted, sangat spesifik gitu, punya expertise, mungkin trafficnya nggak sebanyak media mainstream, tapi dia sangat strategik banget. Dia membuat kita langsung ngomong ke decision makers yang jadi pembacanya kayak gitu. That's the benefit ya, gitu. Jadi let's think bahwa publisitas itu not for the sake of publisitas doang, but for something bigger, untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi. Semoga bisa menolong inisiatif kita dan dampaknya gitu. Izin ya teman-teman, ini jiwa aktivisnya keluar nih. Sorry. Tapi ini penutup yang keren banget gitu. Semoga semakin lagi banyak, ini lebih luas lagi gitu ya, nggak cuma ngomongin publisitas dan media aja, tapi aduh keren banget. Semoga nanti kita ke depannya bisa ngundang lagi Kak Marlis untuk obrolan-obrolan berikutnya gitu ya. Terima kasih banyak Kak Marlis sharingnya hari ini. Kita udah lumayan lama, hampir 2 jam nih sharing-sharing sama kakak-kakak. Izin nanti materi yang sudah diberikan bisa kita share lagi ke kakak-kakak yang mungkin nggak hadir hari ini, jadi mereka juga bisa tahu nih sesinya apa, dan recordingnya nanti bisa kita share juga ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum pergi aku mau foto bareng dulu dong yang masih tersisa di sini. Ayo buka videonya. Iya. Aku mau belajar ya dari kakak-kakak semua nih, dari inisiatif-inisiatifnya. Jadi biar lebih paham juga nih dinamika di lapangan. Iya, nanti kita atur waktu lagi ya buat kita kolaborasi lah, sama-sama ya. Maaf loh, ini kalau pas sekarang kapasitasnya jadi speaker. I'm not better than anyone here. Oke, boleh dibuka siapa lagi yang mau join? Kakak dari Kak Andi, Kak Lalita, Kak Winda, Kak Mulia, Kak Yani. Oke. Nah, kita lihat muka Kak Abul juga nih, kan rekannya. Nah, iya nih. Editor kita di Green. Halo, Kak. Oke, silahkan di foto. Siapa yang mau foto? Wiwi, Tari? Oke, silahkan dihitung. Wiwi, oh enggak ya, aku yang hitung ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Udah. Bilang kalau udah ya. Oke, udah. Terima kasih banyak Wiwi. Nah, sebelum pada pergi, jangan pergi dulu. Tunggu. Boleh dikeluarkan pollingnya yang terakhir. Dibantu untuk dijawab oleh kakak-kakak. Boleh di launch polling yang kedua. Oke. Cuma ada 2 pertanyaan, tadi 3, sekarang 2. Pertanyaannya sama. Mungkin refleksi aja untuk sesi hari ini gitu. Silahkan dipilih jawabannya. Oke, baru 1 orang. Ada lagi. Siap, kan Novi udah tuh ya kayaknya tuh. Siap. 3 orang. Kita lihat apakah sesi ini ada gunanya.
pasti ada gunanya dong. Banget Kak, banget. Iya. Menambah referensi. Yeay, menambah referensi. Ada Sama-sama. lagi yang mau jawab? Silahkan, kakak-kakak. Ini aku nunggu loh. Tadi ada 6, sekarang kenapa jadi turun? Ayo, aku menunggu 6 orang. Oke. Bener nih, udah nih semua. Oke deh, kalau gitu. Nah, ini kayaknya sih oke. Meningkat Kak, meningkat nih kalau secara kasat mata. Nanti bisa kita akan telah lagi setelah ini. Nah, ada satu sebenarnya sebelum sesinya yang aku tutup, ada satu Google Form yang mau kita sebar ke kakak-kakak, evaluasi untuk Tappy Talks. Karena Tappy Talks itu kan udah ada 4 ya. Sebenarnya kita akan setahun ini ada 6, jadi tinggal 2 lagi dan tahun depan ada lagi gitu. Jadi ada beberapa Tappy Talks yang akan kita selenggarakan. Nah, mungkin boleh diisi untuk form feedback-nya. Ini feedback secara keseluruhan ya kakak-kakak, bukan yang feedback hari ini aja, tapi secara keseluruhan mengenai Tappy Talks ini gitu ya. Jadi supaya kami dari tim WIA bisa mengimprove implementasi Tappy Talks ini berikutnya supaya lebih banyak juga nih yang terlibat gitu, karena kita ngelihatnya semakin menurun gitu yang terlibat ya kan, yang ikut pesertanya. Jadi kita pengen tahu dari kakak-kakak sebenarnya apa sih yang kita perlu improve lagi gitu, entah dari implementasinya atau waktunya atau narasumbernya, topiknya gitu ya. Jadi minta tolong isi aja sejujur-jujurnya, kalau jelek ya jelek, kalau bagus alhamdulillah gitu ya. Paling itu sih dariku. Kita sudahi sesi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Marlis, buat tim Green Network yang sudah bersedia untuk berbagi sama kita hari ini. Dan juga terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyempatkan untuk hadir dan menghadiri penuh presentasi dan sharingnya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di Tappy Talks berikutnya. Selamat sore, selamat hari akhir pekan, selamat hari bersama keluarganya juga. Oke, bye. Bye semuanya, makasih ya. Terima kasih banyak. Oke, Kak Sani, semuanya tim di WEA dan kakak-kakak semua. Bye, izin pamit ya. See you di platform lain, di Instagram, dimanapun. Ya, bye. Bye.